Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahri Ramdhani di Public Speaking Training. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik vokal. Apa itu teknik vokal dan bagaimana cara kita melakukannya? Kita bahas di video ini ya. Menurut salah satu pakar komunikasi dunia, saya biasa mengutip dari Profesor Albert Mehrabian. Dia melakukan penelitian secara panjang dan komprehensif untuk mengetahui sebenarnya apa saja yang memiliki dampak pada saat kita berkomunikasi. Nah, beliau menemukan ada yang disebut dengan 3V. Apa itu 3V? Itu ada verbal, vokal, dan visual. Dari ketiga hal tersebut, verbal memiliki 7% impact dalam berkomunikasi, sedangkan vokal itu memiliki dampak 38% dan visual memiliki dampak 55%. Nah, dari ketiga hal ini ada dua yang sangat berpengaruh, yaitu visual dan vokal. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas vokal terlebih dahulu. Bagaimana teknik vokal dan bagaimana cara menyampaikan pada saat kita berbicara. Mengapa teknik vokal begitu berpengaruh terhadap komunikasi? Di sini pengaruhnya 38%, cukup besar ya, di bawah visual. Seperti apa contohnya? Contohnya gini teman-teman, dengan satu kalimat tapi vokal yang berbeda, itu akan menghasilkan arti yang berbeda. Maka dari itu, teman-teman juga harus paham bagaimana cara mendeliver sebuah kata dengan intonasi atau dengan vokal yang betul, sehingga hasil yang mau kita capai itu sesuai dengan yang kita harapkan pada saat kita berkomunikasi. Contohnya begini teman-teman, satu kalimat aja, ini saya kasih satu kalimat yang bagus ya, misalnya Anda pintar sekali. Nah, dengan teknik vokal yang berbeda itu akan menghasilkan arti yang berbeda. Contohnya gini, Anda pintar sekali, atau Anda pintar sekali, atau Anda pintar sekali. Beda ya? Dengan intonasi, dengan teknik vokal yang berbeda, itu menghasilkan hasil yang berbeda teman-teman. Maka dari itu, impact-nya 38% itu nggak main-main. Itu cukup mempengaruhi pada saat kita berkomunikasi. Di dalam teknik vokal, ada 5 hal yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, volume dalam berbicara. Yang kedua, pitch atau nada. Yang ketiga, pace atau kecepatan. Dan yang keempat, pelafalan atau artikulasi. Dan yang kelima, intonasi atau vocal variety. Nah, ini yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Kita mulai dari volume. Ya, yang pertama, volume. Pastikan suara teman-teman terdengar dan jelas oleh audiens teman-teman, baik yang di depan maupun yang di belakang. Ya, dipastikan dulu nih teman-teman. Maka dari itu, bagaimana cara memastikannya? Untuk memastikan mereka memahami atau mendengar apa yang kita bicarakan, kita boleh untuk tes nih teman-teman. Misalnya, untuk yang di belakang sudah dengar suara saya cukup jelas, yang di depan cukup jelas, itu pastikan dulu teman-teman bahwa suara teman-teman itu sudah didengar dengan baik, mau yang di depan ataupun yang di belakang. Ya, pastikan terlebih dahulu. Nah, cara berbicaranya itu teman-teman jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu tinggi, sehingga teman-teman bisa memekakan gendang telinga audiens, juga itu nggak baik. Atau terlalu rendah, itu seolah-olah teman-teman sedang berbicara dengan rekan teman-teman di sebelah. Nah, teman-teman mengabaikan yang ada di belakang sana, yang ada di depan teman-teman semua. Tidak seperti itu. Selain itu, volume juga mempengaruhi terhadap keyakinan orang lain, yakin atau tidaknya pada saat kita berbicara. Contohnya, misalnya teman-teman mau berbicara, apel ini harganya murah, tapi dengan intonasi yang rendah, itu orang lain tidak akan percaya teman-teman. Contohnya gini, apel ini harganya murah. Beda dengan, apel ini harganya murah. Beda ya? Nah, itu yang mempengaruhi juga teman-teman. Oke, mulai dari sekarang, sesuaikan. Tapi jangan juga pada saat teman-teman dibutuhkan suara rendah, teman-teman malah tinggi. Contohnya, ketika teman-teman berbicara tentang bela sungkawa, tapi teman-teman dengan tinggi, itu juga nggak cocok. Misalnya, ya turut berduka cita terhadap ibu atau bapak
yang saudaranya meninggal dunia. Seperti itu, atau jangan seperti ini. Turut berduka cita ibu-ibu dan bapak-bapak yang saudaranya meninggal dunia. Gak cocok, ya. Jadi diikuti nih teman-teman nih, antara intonasi, ya, volumenya tinggi atau rendahnya diikutin, disesuaikan. Oke? Yang selanjutnya adalah nada dalam berbicara. Ini juga penting, teman-teman. Bukan berarti teman-teman harus tahu ya tentang nada seperti vokal gitu ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tidak sedetail itu. Yang penting teman-teman tahu kapan teman-teman harus menggunakan nada rendah, kapan teman-teman harus menggunakan nada sedang, dan kapan teman-teman harus menggunakan nada tinggi. Seperti itu teman-teman. Seperti contoh, untuk nada rendah, ini teman-teman bisa gunakan untuk seremoni yang formal gitu ya, seperti halnya teman-teman menjadi MC formal atau news anchor, pembaca berita. Nah itu biasanya digunakan nada rendah teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan nada rendah pada saat pembacaan berita. Ya, selamat siang para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Presiden Republik Indonesia yang hari ini sedang melakukan kunjungannya ke Palestina. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan dibalik. Yang harusnya formal, yang harusnya teman-teman menggunakan nada rendah, teman-teman menggunakan nada tinggi. Ini akan terlihat aneh, akan terlihat tidak formal. Contohnya, ya, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan melihat bahwa saat ini Presiden Indonesia sedang berkunjung ke Palestina. Maka dari itu, yuk kita beri semangat. Nggak gitu teman-teman. Jadi jangan dibalik. Pada saat teman-teman di acara yang membutuhkan semangat, teman-teman malah menggunakan nada rendah. Dan di saat teman-teman butuh suasana yang formal, suasana yang berduka, teman-teman menggunakan nada yang tinggi. Itu berbahaya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui, nada dalam berbicara itu juga sangat penting. Nah, bagaimana caranya teman-teman berlatih untuk memiliki nada rendah? Pada saat berbicara, teman-teman menggunakan diafragma, teman-teman. Nah, adanya di sini diafragma. Jadi sebelum berbicara, agar teman-teman bisa menghasilkan nada rendah, coba teman-teman tarik napas di bawah perut ini sampai terasa. Yuk kita coba ya. 1, 2, 3, kita tarik nafas pelan-pelan. Ya, pastikan dulu di sini teman-teman sudah terisi penuh. Lalu teman-teman berbicara. Getarannya itu ada di sini teman-teman, bukan di tenggorokan. Maka dari itu teman-teman sudah berhasil untuk berbicara dengan nada rendah. Kita coba ya. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fahri Ramdhani. Kita berbicara tentang public speaking. Ya, seperti itu teman-teman. Rendah ya jadinya. Itu teman-teman bisa latihan terus yang dinamakan dengan pernafasan diafragma teman-teman. Seperti itu ya. Kalau seandainya tinggi ya teman-teman itu mudah ya. Tinggal teman-teman tinggikan aja nadanya untuk menciptakan suasana yang meriah, suasana yang gegap gempita, itu teman-teman bisa. Misalnya teman-teman dalam keadaan lomba teman-teman. Nah itu, ayo teman-teman semuanya, mari kita dukung teman kita yang lagi lomba nih teman-teman. Ya, semoga teman kita yang satu ini bisa menjadi salah satu juara. Gitu teman-teman. Ya, jadi disesuaikan tentang nada. Nah, selanjutnya, selain nada bicara, teman-teman juga perlu memperhatikan artikulasi atau pelafalan sebuah kalimat atau kata dengan jelas teman-teman. Jangan sampai teman-teman berbicara dengan artikulasi yang tidak jelas. Itu kasihan nanti audiensnya. Audiensnya tidak paham atau tidak mengetahui apa sih yang lagi teman-teman bicarakan nih. Contohnya kan biasanya kita kalau berbicara tuh suka males ngangkat bibir ya teman-teman ya, males buka mulut sehingga artikulasinya itu nggak jelas. Misalnya ya udah sih kita kan nanti mau kemana juga ya sama aja kali, kayak gitu teman-teman. Atau ya udah sih nanti aja lah kalau seandainya teman-teman mau pergi kemanapun ya udah ikutin aja saya. Nah seperti itu teman-teman. Nah mulai dari sekarang coba diperhatikan artikulasinya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa latihan A, I, U, E, O setiap hari. Nah A, I,
U, E, O. Itu bisa teman-teman lakukan sampai teman-teman jelas melafalnya. Atau teman-teman juga bisa melatih dengan kalimat-kalimat yang sulit antara satu huruf ketemu dengan huruf lain yang bentrok sehingga sulit diucapkan. Contohnya L ketemu dengan R, N ketemu dengan M, D ketemu dengan B. Misalnya ular melingkar di atas pagar, bundar-bundar. Itu teman-teman coba dilatih teman-teman sampai teman-teman bisa mengartikulasikan dengan jelas. Jangan sampai dengan ular melingkar di atas pagar, bundar-bundar. Nah, itu orang tidak menjelaskan teman-teman, orang tidak terjelaskan teman-teman. Jadi teman-teman harus coba belajar artikulasi dengan baik sehingga audiens Anda pada saat mendengarkan Anda berbicara itu sangat jelas. Ya, teman-teman ya. Memang ini sulit. Saya pun sampai dengan saat ini masih belajar teman-teman bagaimana cara berartikulasi dengan baik. Tapi kalau kita tidak belajar dan tidak mau mencoba, sampai kapanpun kita akan memiliki artikulasi yang tidak baik teman-teman. Oke, coba dengan cara seperti itu. A, I, U, E, O. Terus roller coaster, muter-muter, yang itu kalimat-kalimat yang sulit itu coba teman-teman tulis di sebuah lembar ataupun di handphone ataupun dimanapun terserah. Cari kalimat-kalimat sulit, teman-teman bicara, teman-teman bacakan sampai teman-teman tidak belibet teman-teman. Nah, itu bisa coba teman-teman lakukan. Selain itu juga teman-teman bisa melakukan pemanasan teman-teman. Ini bisa dilakukan setiap hari, pagi-pagi atau menjelang tidur ya, agar otot-otot artikulator kita ini itu bisa dengan mudah, dengan lancar gitu teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman bisa senyum 8 detik teman-teman lakukan, 888 gitu ya. Yang pertama senyum, itu senyumnya teman-teman maksimalkan sampai kerasa ke kuping, ear to ear gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba, yuk kita senyum, kita coba praktekin ya. Oke, sampai 8 detik. Setelah itu teman-teman bisa lidahnya itu ke kanan gitu. Itu juga 8 detik. Lalu ke kiri. Oke, setelah itu lidahnya ke atas teman-teman. Sini, ditekan ya, ditekan sampai benar-benar terasa tekanannya, itu 8 detik juga. Lalu dikeluarin 8 detik. Oke, terus bisa monyongin. Ya, seperti itu. 8 detik, 8 detik, 8 detik. Agar lebih lentur lagi, teman-teman juga bisa menggetarkan bibir teman-teman ya, seperti naik motor, seperti suara motor tuh teman-teman. Coba kita praktekkan ya. Oke, 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman. Dilakukan berulang-ulang sampai dengan 8 kali itu. Jadi yang tadi senam di lidah, lalu senam di bibirnya kita lakukan setiap hari, lalu kita pijit-pijit setiap pagi atau mau tidur nih, kita pijit-pijit di sini. Nah, itu salah satu bentuk usaha untuk kita mendapatkan artikulasi yang baik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, setelah artikulasi selanjutnya adalah intonasi. Apa itu intonasi? Saya biasanya menyebutnya dengan nama dinamika. Jadi dinamika ini agar teman-teman pada saat berbicara itu nggak datar teman-teman, ya, atau tidak monoton sehingga audiens juga mendengarkannya enak, nggak bosan, karena sesuai dengan apa yang ingin teman-teman sampaikan, apa yang ingin teman-teman utarakan, itu dinamikanya sesuai. Contohnya, misalnya teman-teman ingin mengutarakan suatu hal yang penting, itu teman-teman bisa melambatkan dinamikanya dan melemahkan suaranya dan menekankan pada saat itu penting, pada saat pesan itu yang mau saya utamakan untuk mereka tahu. Contohnya,
Baiklah teman-teman, nah, oke, contohnya seperti ini. Ada 3 hal dalam komunikasi yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, verbal. Yang kedua, voice. Dan yang ketiga, visual. Seperti itu teman-teman. Jadi dinamikanya tuh kita mainin, nggak datar, nggak seperti ini contohnya. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam komunikasi. Yang pertama itu ada verbal, yang kedua ada visual, yang ketiga ada voice. Nah, gitu, itu datar teman-teman. Ya, hindarkan seperti itu. Karena kenapa? Nantinya audiens Anda akan bosan, akan jenuh. Bayangkan pada saat Anda presentasi ataupun Anda menjadi MC ataupun Anda berpidato di depan, kita harus mendengarkan 15 menit dengan intonasi yang datar, monoton, itu aja. Apa yang terjadi? 5 menit pertama orang masih mendengarkan. 5 menit kedua saya yakin sudah ngantuk. Kenapa? Karena bosan. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, itulah 5 hal yang perlu kita pahami pada saat kita melakukan teknik vokal. Apa aja tadi? Kita ulang ya. Yang pertama, volume, ya. Yang kedua, pitch atau nada. Yang ketiga, pace atau kecepatan. Yang keempat, pelafalan atau artikulasi. Dan yang kelima, intonasi. Nah, itulah teman-teman yang perlu kita tahu pada saat kita melakukan teknik vokal. Saya tambahkan satu teman-teman, yaitu teknik pause. Apa itu teknik pause? Jadi kita memberhentikan sementara pada saat kita berbicara. Tujuannya untuk apa? Agar audiens lebih penasaran terhadap apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Contohnya seperti ini. Ya, para hadirin sekalian, mari kita sambut Fahri Ramdhani. Gitu. Jadi ada jedanya, ada pause. Ya. Sahabat sekalian, pause. 1 detik. Mari kita sambut. Hari ini kita akan kedatangan suatu hal yang istimewa. Siapa dia? Anda yang akan belajar public speaking. Oke, dari saya itu aja. Semoga kali ini kita sharingnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Bisa dipraktekkan tadi ya, dari awal sampai dengan akhir. Dan kita bisa menjadi seorang speaker yang baik. Terus diasah, terus belajar. Teman-teman, kita semua bisa. Yuk, dari saya itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.